Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu kembali dengan saya, Maida Nur Hasanah, di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas terkait kurban. Apa itu kurban? Kurban, menurut bahasa, yaitu dari kata qaruba yang artinya dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban yaitu hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu hukum kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak. Kemudian dalam ayat 2, Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sebab itu laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Dari ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Dengan alasan sabda Rasulullah SAW yang artinya, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Latar belakang terjadinya ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail sebagai persembahan kepada Allah. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hari berikutnya, Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Firman Allah SWT dalam Quran Surah As-Saffat ayat 106-108 yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Yang selanjutnya, waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Muttafaqun alaih. Nah, kemudian tempat menyembelih itu sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, Nabi SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban.
Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Nah, ketentuan cukup umur itu adalah yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Yang ketiga, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan yang keempat, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Yang selanjutnya yaitu hikmah kurban. Yang pertama, bagi orang yang berkurban, yaitu menambah kecintaan kepada Allah. Yang selanjutnya, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian, menunjukkan syukur kepada Allah. Yang terakhir, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Kemudian yang kedua, yaitu bagi penerima daging kurban. Yaitu yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya, bagi kepentingan umum, yaitu memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Nah teman-teman, itulah pembahasan video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai tentang kurban. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.